Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salwa dengan akhir NIM 026. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pajak, alasan pemerintah memungut pajak, teori dan asas pemungutan pajak. Yang pertama, saya akan membahas tentang hukum pajak. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Lalu hukum pajak ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum pajak materi. Hukum pajak materi adalah peraturan dan norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, kepada siapa dikenakan, dan berapa besarnya pajak yang harus dibayar. Lalu yang kedua ada hukum pajak formil. Hukum pajak formil yaitu peraturan mengenai cara melaksanakan hukum pajak material. Hukum ini memuat tentang cara menetapkan utang pajak, kewajiban wajib pajak, kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. Lalu yang kedua ada materi alasan pemerintah memungut pajak. Berdasarkan atas undang-undang ketentuan umum dan juga tata cara perpajakan, pajak itu merupakan kontribusi yang bersifat wajib dan juga tidak mendapatkan imbalan langsung. Nah, pajak adalah kontribusi wajib yang dipungut oleh negara tanpa imbalan langsung, dan pemungutan pajak ini bersifat dipaksakan dan manfaatnya dirasakan secara tidak langsung melalui penggunaan penerimaan pajak untuk pembangunan negara di bidang pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Jadi, alasan pemerintah memungut pajak yaitu agar bisa memungut sarana pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Nah, selanjutnya ada teori pemungutan pajak. Yang pertama ada teori asuransi, yaitu menyatakan bahwa negara bertugas melindungi penduduk atau orang dan kepentingannya, termasuk keamanan dan keselamatan jiwa dan harta bendanya, sehingga wajar jika dibebani biaya seperti layaknya premi asuransi. Nah, yang kedua ada teori kepentingan. Teori ini yaitu pembagian beban harus didasarkan atas kepentingan setiap orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan terhadap jiwa dan hartanya, sehingga wajar jika biaya dibebankan kepada mereka. Nah, yang ketiga ada teori gaya pikul. Beranggapan bahwa keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa perlindungan jiwa, raga, dan harta bendanya yang diberikan negara terhadap penduduknya. Yang keempat ada teori asas gaya beli, yaitu tidak mempersoalkan asal mula pemungutan pajak. Fungsi pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil dari masyarakat untuk negara yang akan disalurkan lagi kepada masyarakat, gunanya untuk memelihara hidup dan mencapai tujuan tertentu. Lalu yang terakhir ada asas pemungutan pajak. Menurut Asyafarifuddin, asas pemungutan pajak terbagi lagi menjadi tiga, yaitu ada asas domisili. Negara berhak mengenakan pajak kepada seluruh wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya. Yang kedua ada asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Lalu yang ketiga ada asas kebangsaan. Pengembangan pajak berhubungan dengan kebangsaan suatu negara. Lalu ada menurut Adam Smith, asas pemungutan pajak terbagi menjadi 4. Yang pertama ada equality. Pungutan pajak harus adil dan merata, dikenakan sesuai kemampuan membayar atau ability to pay dan manfaat yang diterima. Lalu yang kedua ada certainty. Pajak yang dibayar wajib pajak harus jelas dan pasti jumlahnya, waktu pembayaran, dan atas pembayarannya. Dan ketiga ada conventions of payment. Pembayaran pajak sebaiknya dilakukan pada saat yang tepat dan tidak menyulitkan wajib pajak sedekat mungkin dengan saat diterimanya penghasilan. Dan terakhir ada economic of collections. Biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak harus seminim mungkin, baik bagi pemerintah maupun wajib pajak. Maka kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini adalah hukum pajak mengatur dan kewajiban antara wajib pajak dan pemerintah. Nah,
Hukum pajak ini terbagi menjadi dua, yaitu hukum material yang mengatur substansi pajak dan hukum formil yang mengatur tata cara pemungutannya. Nah, pajak adalah kontribusi wajib tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk pembangunan pelayanan publik. Nah, pemungutan pajak didasarkan pada teori serta asas keadilan, kepastian, kemudahan, dan efisiensi agar prosesnya adil, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan negara. Maka itulah yang dapat saya sampaikan di materi ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.